Selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Ken Farel Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas soal-soal terkait subbab berikutnya, yaitu fungsi trigonometri inverse dan turunan-turunannya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi berikut, yang merupakan campuran dari fungsi eksponensial dengan trigonometri inverse. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ingat kembali, apa saja turunan fungsi trigonometri inverse. Turunan dari sin inverse atau arc sinus X adalah 1/(1 - X kuadrat. Cos inverse X adalah min 1/(1 - X kuadrat. Jadi ada tambahan minusnya saja, dan domainnya sama, X-nya di antara min 1 dan 1. Turunan tan inverse X adalah 1 per akar Turunan tan inverse X adalah 1 per 1 plus X kuadrat. Dan turunan sec inverse X adalah 1 per mutlak X dikali akar X kuadrat min 1. Dan domainnya adalah mutlak X lebih dari 1. Nah, di sini bagaimana? Di dalam arc sinusnya bukan hanya X, tetapi fungsi eksponensial E pangkat min 2X. Jadi kita harus menggunakan aturan rantai. Sehingga F aksen X sama dengan, nah kalau di sini turunan sin inverse X saja adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Karena dalamnya E pangkat min 2X, kita ganti X-nya jadi E pangkat min 2X, dipangkatkan dengan 2, lalu kita cari turunan E pangkat min 2X. Jadi dengan aturan rantai, turunannya adalah 1 per akar 1 min E pangkat min 2X dikuadratkan dikali D per DX atau turunan dari E pangkat min 2X. Ditambah turunan arctan X kuadrat. Nah, turunan arctan X atau tan inverse X adalah 1 per 1 tambah X kuadrat. Di sini karena dalamnya adalah X kuadrat, maka kita harus sesuaikan juga. Sehingga turunannya adalah 1 per 1 plus X kuadrat dikuadratkan lagi kali turunan dari X kuadrat. Ya, pakai aturan rantai. Nah, sekarang kita tinggal rapiin sama dengan 1 per akar 1 min E pangkat min 4X dikali turunan dari E pangkat min 2X adalah min 2 karena kita turunkan pangkatnya bukan hanya X saja tapi ada min 2X. Turunan min 2X adalah min 2 dikali E pangkat min 2X karena turunan E pangkat X adalah X pangkat X saja. Ditambah 1 per 1 plus X pangkat 4 dikali turunan X kuadrat terhadap X adalah 2X. Dengan min 2 E pangkat min 2X per akar 1 min E pangkat min 4X ditambah 2X per 1 plus X pangkat 4. Selesai. Baik, kita ke soal berikutnya. Di sini kita juga diminta untuk mencari turunan pertamanya. Tapi fungsinya ada dalam bentuk U kali V. Jadi kita harus memanfaatkan aturan hasil kali. Ingat turunan dari fungsi yang berbentuk U kali V, di mana U dan V ini adalah fungsi dalam X. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Sehingga kita bisa langsung cari dy per dx sama dengan turunan X kuadrat terhadap X adalah 2X. Lalu V-nya adalah arc cos 1 per X kuadrat tambah 4 ditambah, nah di sini U-nya adalah X kuadrat dikali turunan dari arc cos dari 1 per X kuadrat tambah 4. Nah, ingat turunan dari arc cos X adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat, mana X-nya di antara min 1 dan 1. Oke, nah di sini kita harus menggunakan aturan rantai. Kenapa? Karena di dalam arc cos ini adalah 1 per X kuadrat tambah 4, bukan hanya X saja. Langsung saja, jadi turunannya adalah 1 per akar 1 min 1 per X kuadrat ditambah 4 yang dikuadratkan dikali D per dx dari isinya arc cos ini. X kuadrat ditambah 4, jadi turunan dari 1 per X kuadrat ditambah 4. Sama dengan minus X kuadrat. Nah, di sini kita bisa sederhanakan yang di penyebut ya. Jadi, akar X kuadrat ditambah 4 yang dipangkatkan dengan 2 min 1 per X kuadrat ditambah 4 yang dipangkatkan dengan 2. Nah, nanti kita bisa keluarkan yang bagian penyebut ini dari akarnya.
Tapi terlebih dahulu kita cari dulu turunan dari 1 per X kuadrat tambah 4. Nah, ingat, D per dx dari 1 per X kuadrat tambah 4 ini sama saja dengan D per dx dari X kuadrat ditambah 4 yang dipangkatkan dengan min 1. Jadi, kita bisa menggunakan aturan rantai juga di sini. Nah, min satunya kan pangkat ya, paling luar. Jadi, kita bisa selesaikan itu terlebih dahulu. Kita turunkan terlebih dahulu. Jadi, minus X pangkat 2 tambah 4. Pangkatnya jadi dikurangkan dengan 1, jadi min 2. Dikalikan D per dx dari X kuadrat ditambah 4. Fungsi yang di dalam yang dipangkatkan. Jadi, min 1 per X kuadrat ditambah 4 dikali 2X. Atau min 2X per X kuadrat ditambah 4. Oke, jadi kita dapat turunan dari 1 per X kuadrat ditambah 4, yaitu min 2X per X kuadrat ditambah 4. Sama dengan, nah min ketemu min jadi positif, X kuadrat dikali 2X jadi 2X pangkat 3 per. Nah, di sini penyebutnya kita bisa keluarkan dari akar pangkatnya. Dan ingat, akar pangkat 2 dari X kuadrat adalah mutlak X. Nah, di sini kita punya X kuadrat ditambah 4 yang dikuadratkan dan yang akar pangkatkan dengan 2. Hasilnya akan sama dengan mutlak X kuadrat ditambah 4. Nah, karena kita punya X kuadrat ditambah 4, yang dimana X kuadrat ini akan selalu lebih dari sama dengan 0, jadi tidak akan pernah negatif, maka kita bisa cukup menghilangkan mutlaknya. Langsung saja tulis X kuadrat ditambah 4, karena ini pasti positif. Kita rapikan pembilangnya juga, jadi X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 16 dikurang 1 per X kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat ditambah 4. Sama dengan 2X arc cos 1 per X kuadrat ditambah 4 ditambah 2X pangkat 3 per X pangkat 2 plus 4 kurung-kurung dikali akar X pangkat 4 ditambah 8X kuadrat ditambah 15. Selesai. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk mengevaluasi integral tak tentu berikut. Dan kalau bisa diingat kembali dari soal sebelumnya, kita sempat mereview turunan-turunan dari fungsi trigonometri inverse. Nah, di sini sama saja, tapi dibalik jadinya integral dari hasil turunan fungsi-fungsi trigonometri inverse sama dengan fungsi trigonometri inverse plus konstantanya. Nah, kita juga punya bentuk perumuman dari rumus-rumus ini, yaitu sebagai berikut. Jadi yang di atas ini konstantanya 1. Yang perumuman ini konstantanya bisa berapa aja, bisa A. Nah, setiap kali kita ketemu bentuk soal yang seperti ini, pecahan di mana penyebutnya tuh ada penjumlahan dari konstanta dengan suatu variabel yang pangkatnya juga genap, pangkatnya 6 di sini ya. Nah, kita harus ingat kembali struktur integral ini. Nah, kita harus memanipulasi bentuk ini sedemikian sehingga mirip ini. Nah, bagaimana? Di atasnya ada X kuadrat. Mari kita coba. Nah, idenya adalah kita bedah dulu penyebutnya sampai mirip dengan bentuk ini. Kita sementara abaikan dulu yang ada di pembilang. Jadi, kita bentuk menjadi suatu konstanta yang dipangkatkan dengan 2. 16 ini kan 4 pangkat 2 ya. Jadi, A-nya di sini 4. 4 kuadrat ditambah. Nah, kita bikin X pangkat 6 ini menjadi sesuatu yang dipangkatkan dengan 2. Ya jelas, X pangkat 3 yang dipangkatkan dengan 2 itu adalah X pangkat 6. dx, jangan lupa. Nah, lalu bagaimana? Sekarang kita bisa lihat jelas nih, kita punya yang di dalam yang dipangkatkan dengan 2 adalah X pangkat 3. Dan kita punya di pembilangnya ada X kuadrat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan metode substitusi. Ketika kita memisahkan U sebagai X pangkat 3, turunannya adalah DU sama dengan 3X pangkat 2. Nah, kita punya suku X pangkat 2 nih di atas, X pangkat 2 DX. Kita bisa memanfaatkan permisalan tersebut. Jadi kita coba misalkan U sama dengan X pangkat 3.
maka du sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, kelihatan ya. Jadi kita punya x kuadrat dx. Di atas di pembilang ini ada x kuadrat dx. Hanya saja kita nanti harus manipulasi terlebih dahulu. Jadi kita tulis ulang. Integral x kuadrat per 4 kuadrat ditambah x pangkat 3 yang dikuadratkan dx sama dengan, nah kita ubah dulu bentuk yang di pembilang sedemikian sehingga ada tiganya, munculin tiganya. Bagaimana ya? Kita memunculkan 3 ini dengan mengalihkan integralnya dengan 1/3 dikali 3. Jadi integral 1/3 dikali 3x kuadrat dx per 4 kuadrat ditambah x pangkat 3 yang dikuadratkan. Nah, ini kan masih sama ya bentuknya, karena kalau kita coret sepertiga dikali 3 jadi 1. Jadi sisa x kuadrat dx per 4 kuadrat ditambah x pangkat 3 yang dikuadratkan. Baru kita melakukan substitusinya, jadi sama dengan 1/3 dikali integral 3x kuadrat dx adalah du per 4 kuadrat ditambah u kuadrat. Nah, baru kita bisa gunakan rumus ini. Jadi, karena tadi 4-nya adalah A, kita tahu integral dari du per 4 kuadrat tambah u kuadrat adalah 1/4 dikali tan atau tan inverse dari u per 4 plus c. Nah, jangan lupa di sini, karena kita menggunakan metode substitusi, maka jawaban kita masih dalam variabel u. Sedangkan yang ditanyakan adalah x. Jadi kita harus ubah balik ke variabel awal. Sehingga jadi 1/3 kurung 1/4 dikali tan x pangkat 3 per 4 ditambah c. Atau 1/12 dikali tan x pangkat 3 per 4 ditambah c1. Di mana c1 sama dengan 1/3 c. Dan c adalah suatu konstanta. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Yang dimana fungsi-fungsi ini adalah campuran dari fungsi trigonometri inverse dengan fungsi hiperbolik inverse dengan trigonometri biasa, fungsi hiperbolik inverse dengan fungsi trigonometri biasa. Jadi, langsung saja kita kerjakan yang A. Y sama dengan sin inverse dari tan hiperbolik X. Nah, turunannya bagaimana? Ingat, kalau kita punya d per dx dari sin inverse X, maka hasilnya akan sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Dengan domainnya adalah x di antara min 1 dan 1. Nah, tapi di dalam sin inverse ini adalah tan hiperbolik x, bukan x saja. Jadi, kita gunakan rumus ini dan kita ganti x-nya dengan tan hiperbolik x. Dan jangan lupa kita harus juga menggunakan aturan rantai, karena di dalam sin inverse ini adalah fungsi tan hiperbolik x, bukan x saja. Jadi d per dx sama dengan 1 per akar 1 min tan hiperbolik kuadrat x dikali d per dx dari tan hiperbolik x. Ingat, kalau kita punya identitas cos hiperbolik kuadrat x min sin hiperbolik kuadrat x sama dengan 1. Nah, ingat, jika kita bagi kedua ruas dengan cos hiperbolik kuadrat x, maka hasilnya akan ekuivalen dengan 1 min sin hiperbolik kuadrat x per cos hiperbolik kuadrat x sama dengan 1 per cos hiperbolik kuadrat x. Yang dimana ini adalah 1 min tan hiperbolik kuadrat x sama dengan secant hiperbolik kuadrat x. Nah, langsung saja kita bisa substitusi ke hasil kita. Jadi 1 per akar secant hiperbolik kuadrat x dikali d per dx dari tan hiperbolik x. Berarti turunannya adalah secant hiperbolik kuadrat x. Dan ingat kembali, jika kita punya akar pangkat 2 dari x kuadrat, itu akan sama dengan mutlak x. Di sini juga sama. Maka sama dengan 1 per
mutlak secant hiperbolik X kali secant hiperbolik kuadrat X. Dan ingat, X kuadrat sama dengan mutlak X kuadrat. Karena X kuadrat di sini selalu positif. Jadi tidak masalah ditaruhkan mutlak atau tidak. Jadi kita punya mutlak secant hiperbolik kuadrat X per secant hiperbolik X sama dengan mutlak secant hiperbolik X. Dan di sini kita perlu ingat bahwa secant hiperbolik X sama dengan 1 per cos hiperbolik X. Dan cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Kita tahu bahwa E ini adalah suatu bilangan positif 2,7 sekian ya. Dan ingat, jika kita punya bilangan positif yang dipangkatkan dengan sesuatu, mau dia positif, negatif, atau 0, maka hasilnya akan selalu lebih dari 0. Artinya, E pangkat X akan selalu lebih dari 0, dan E pangkat min X akan selalu lebih dari 0 untuk setiap X elemen bilangan real. Nah, kita juga bisa lihat dari grafik fungsi eksponensial ya. Ini adalah grafik Y sama dengan E pangkat X, dan yang arah satu lagi adalah Y sama dengan E pangkat min X. Jadi mereka tidak akan melewati sumbu X. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa E pangkat X ditambah E pangkat min X bagi 2 akan selalu positif. Dan artinya cos hiperbolik X juga akan selalu positif untuk setiap X elemen bilangan real. Dan karena cos hiperbolik X positif untuk semua bilangan real, artinya secant hiperbolik X sama dengan 1 per cos hiperbolik X juga selalu positif untuk semua bilangan real. X bilangan real. Artinya kita bisa hilangkan mutlaknya. Jadi sec hiperbolik X. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya Y sama dengan tan hiperbolik inverse dari sin X. Ingat kembali kalau kita punya rumus D per dx dari tan hiperbolik inverse X sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Nah, perhatikan bahwa di soal kita, di dalam tan hiperbolik inverse-nya adalah sin X, bukan X. Jadi kita harus sesuaikan dan kita gunakan aturan rantai. Dy per dx sama dengan 1 per 1 min, nah di dalamnya adalah sin X. Sin kuadrat X dikali D per dx dari sin X. Yaitu sama dengan turunan dari sin X pasti cos X. Dan ingat, kalau kita punya identitas trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, kita bisa kurangkan kedua ruas dengan sin kuadrat X, jadi kita dapatkan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, sehingga kita bisa substitusi langsung di sini, jadi per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos X atau sama dengan secant X. Selesai. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya Y sama dengan sin hiperbolik inverse dari tan X. Nah, ingat kembali kalau kita punya rumus D per dx dari sin hiperbolik inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah 1. Nah, kita tinggal cari dy per dx-nya dengan aturan rantai karena di dalamnya sin hiperbolik X ini adalah tan X, bukan X saja. Jadi kita sesuaikan. Dy per dx sama dengan 1 per akar, bukan X lagi, tapi tan X. Tan X yang dikuadratkan ditambah 1 dikali dy per dx dari tan X. Ingat, aturan rantai kita harus mencari turunan dari isi sin hiperbolik inverse-nya. Karena ini bukan X saja. Jadinya, turunan dari tan X adalah secant kuadrat X per, nah ingat kita punya identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jika kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat X, maka hasilnya akan menjadi tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat X. Atau ekuivalen dengan tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X.
Kita bisa substitusi persamaan ini. Jadinya per akar secant kuadrat X. Nah, ingat kembali kalau kita punya akar pangkat 2 dari X kuadrat, maka hasilnya akan sama dengan mutlak X. Kalau kita sederhanakan. Nah, di sini juga sama. Akan menjadi secant kuadrat X per mutlak secant X. Dan juga ingat kembali kalau kita punya X kuadrat, kita bisa manipulasi sedemikian sehingga muncul mutlak. Jadi mutlak X kuadrat. Karena X kuadrat ini selalu positif, jadi tidak masalah kalau ditaruh mutlak atau tidak. Nah, jadi bentuknya akan sama dengan secant kuadrat X per secant X. Dan hasilnya akan sama dengan secant X, mutlak secant X. Selesai. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan cos hiperbolik 3x, sumbu x, garis vertikal x sama dengan min lan 2 dan x sama dengan lan 2. Jadi akan lebih baik kita gambar dulu. Seperti yang kita tahu, gambar untuk grafik cos hiperbolik x adalah sebagai berikut. Karena cos hiperbolik x sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2. Nah, tapi di soal ini kita punyanya cos hiperbolik 3x. Nah, coba kita lihat. Cos hiperbolik 3x sama dengan e pangkat 3x ditambah e pangkat min 3x per 2. Nah, artinya karena fungsi cos hiperbolik x saja begini, dan X-nya di sini diganti jadi 3X, pangkatnya si eksponen ini ada pengali 3-nya. Artinya, pertumbuhan Y akan lebih cepat. Nah, hasilnya adalah ya, grafiknya akan lebih kurus. Karena bertumbuh lebih cepat. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan min lan 2 di sini, lan 2 di sini. Lan 2 positif, min lan 2 negatif. Nah, sekarang luas daerahnya adalah yang dibatasi kurva ini, garis vertikal, kedua garis vertikal itu, dan sumbu X, berarti luas daerahnya mencangkup arsiran putih tersebut. Sekarang, bagaimana cari luasnya? Ya, dengan integral. Luas sama dengan integral dari min lan 2 sampai lan 2 dari kurva yang di atas adalah kurva Y sama dengan cos hiperbolik 3X, dan batas bawahnya adalah Y sama dengan 0 atau sumbu X. Jadi cos hiperbolik 3X min 0 dx sama dengan integral min lan 2 sampai lan 2 dari cos hiperbolik 3x dx. Ingat kembali kalau kita punya rumus d per dx dari sin hiperbolik x sama dengan cos hiperbolik x. Yang artinya integral cos hiperbolik x dx sama dengan sin hiperbolik x ditambah c, suatu konstanta. Sekarang masalahnya adalah di sini kita punya cos hiperbolik 3x, sedangkan dx-nya dx saja. Di sini kita punya cos hiperbolik x, dan di sini dx. Kita bisa melakukan dua hal, di antara kita substitusi atau manipulasi dx-nya sedemikian sehingga menjadi d3x. Kayaknya lebih cepat kita akan manipulasi sedemikian sehingga dx-nya berubah jadi d3x ya. Dengan mengalihkan 1/3 dikali 3 ke integrannya. Cos hiperbolik 3x dikali 1/3 dikali 3 kali dx. Dan kita tahu bahwa d3x sama dengan 3 dikali dx. Dan di sini kita punya 3 dikali dx. Jadi integral min lan 2 sampai lan 2 dari 1/3 cos hiperbolik 3x d3x. Nah, sekarang baru kita bisa menggunakan rumus ini. Integral cos hiperbolik x dx sama dengan sin hiperbolik x plus c. Jadi sama dengan 1/3 dikali sin hiperbolik 3x yang dievaluasi dari x sama dengan min lan 2 sampai x sama dengan lan 2. Sama dengan 1/3 dikali sin hiperbolik dari
3 dikali ln 2 dikurangi sin hiperbolik dari min 3 dikali ln 2. Nah, ingat bahwa sin hiperbolik X sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2. Kita akan menggunakan rumus ini untuk menyederhanakan jawaban kita. Jadi sama dengan 1/3 dikali E pangkat 3 dikali ln 2 dikurang E pangkat min 3 dikali ln 2 per 2. Karena sama-sama penyebutnya 2, kita bisa langsung gabung. Dikurang E pangkat min 3 dikali ln 2 ditambah E pangkat 3 dikali ln 2. Di sini kita bisa menjumlahkan E pangkat 3 ln 2 dengan sahabatnya, min E pangkat min 3 ln 2 dengan sahabatnya juga. Dan jangan lupa kita juga bisa menggunakan sifat dasar logaritma untuk membawa 3 ini ke dalam ln-nya sebagai pangkat. Jadi sama dengan 1/3 dikali 2 dikali E pangkat ln 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali E pangkat ln 2 pangkat min 3 per 2. Sama dengan, di sini kita bisa membagi pembilangan dan penyebutnya dengan 2. Jadi ini coret, sisa 1. Jadi 1/3 dikali E pangkat ln 2 pangkat 3 min E pangkat ln 2 pangkat min 3. Ingat, kalau kita punya suatu basis dan logaritma yang basisnya sama, kita bisa hilangkan. Sehingga ini akan menjadi 2 pangkat 3 min 2 pangkat min 3. Sama dengan 8 dikurang 1/8, yaitu 1/3 dikali 63/8. Atau sama dengan 21/8. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.